adalah 5 sila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila itu bukan tentang sekedar kumpulan kata ataupun teks yang dihafal. Ia adalah identitas, jiwa, dan pedoman hidup yang menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Di tengah gempuran arus globalisasi yang membawa pengaruh individualisme, tantangan untuk menjaga persatuan dan nilai-nilai luhur bangsa semakin berat. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah upaya yang lebih mendalam, yaitu internalisasi nilai Pancasila. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai internalisasi nilai Pancasila, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu internalisasi nilai Pancasila. Internalisasi adalah proses menanamkan, memahami, dan membiasakan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi bagian dari karakter dan perilaku kita sehari-hari. Dengan internalisasi, nilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi juga benar-benar dihidupi dalam tindakan. Mengapa internalisasi Pancasila menjadi bagian penting? Ada 4 poin mengapa internalisasi diperlukan. Yang pertama, untuk membentuk karakter bangsa yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, budaya, ras, dan agama, karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Yang ketiga, untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadaban dengan sikap yang berlandaskan etika dan moral yang baik. Dan yang keempat, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah identitas bangsa. Tanpa internalisasi, nilai-nilai luhur ini akan hilang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dan contoh dalam internalisasinya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama ke semua orang, lalu ada hidup rukun antar umat beragama, yaitu toleransi. Lalu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antaranya ada menghindari bullying, menolong sesama, dan menghargai martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini internalisasinya dalam cinta tanah air, menghargai budaya daerah, tidak menganggap daerahnya yang paling benar, dan tidak mudah terprovokasi isu sara. Lalu, sila keempat, kerakyatan atau pemusyawaratan. Mengambil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Lalu, sila kelima, keadilan sosial. Menjaga lingkungan dan fasilitas umum, menghindari korupsi, dan mendukung pemerataan pembangunan. Jadi, ini adalah contoh-contoh internalisasi dalam kelima Pancasila Indonesia. Lalu yang keempat itu adalah menghambat internalisasi Pancasila. Walaupun Pancasila itu memang sangat penting ya, tetapi kenyataannya proses internalisasi masih menghadapi berbagai hambatan. Yang pertama itu seperti kurangnya keteladanan dari tokoh publik. Masih ada pemimpin yang melakukan korupsi atau bersikap intoleran. Lalu yang kedua itu ada pengaruh negatif dari globalisasi. Konten di internet sering mempromosikan individualisme, kekerasan, atau gaya hidup yang instan. Lalu yang ketiga itu adalah intoleransi dan konflik sosial. Perbedaan pilihan, politik, suku, atau agama itu dapat memicu pertengkaran jika tidak disikapi dengan bijak. Lalu yang keempat itu rendahnya pemahaman dari generasi muda. Banyak yang hanya hafal teks Pancasila, tetapi tidak memahami makna mendalamnya. Yang kelima itu hoax dan polarasi media sosial. Berita palsu membuat masyarakat mudah saling curiga dan terpecah belah. Lalu yang keenam, penegakan hukum yang tidak merata. Ketidakadilan hukum membuat sila kelima itu sulit untuk diwujudkan. Solusi untuk menguatkan internalisasi nilai Pancasila. Pertama, keteladanan pemimpin. Pemimpin adalah tokoh publik, perlu menunjukkan sikap jujur, adil, dan berintegritas dalam setiap tindakan. Keteladanan ini penting karena masyarakat cenderung meniru perilaku pemimpinnya, sehingga nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pendidikan karakter sejak dini. Keluarga dan sekolah berperan besar dalam menanamkan nilai Pancasila.
Anak-anak perlu dibiasakan bersikap disiplin, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Pembiasan sejak kecil akan membentuk karakter yang kuat dan berakhlak baik. Ketiga, meningkatkan literasi digital. Di era teknologi, masyarakat harus mampu mengumpulkan informasi dengan benar. Literasi digital membantu mencegah penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Dengan bersikap bijaksana di dunia maya, nilai Pancasila dapat tetap dijaga. Keempat, menghidupkan budaya musyawarah, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, membantu menciptakan solusi yang adil dan damai. Cara ini mendorong masyarakat untuk saling menghargai pendapat dan menghindari tindakan emosional atau kekerasan. Kelima, menumbuhkan toleransi dan persatuan. Partisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, aksi kemanusiaan, atau kerjasama lintas agama dan budaya dapat memperkuat rasa persatuan. Dengan berinteraksi secara positif, masyarakat dapat menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Dengan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dan menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang bermoral, berintegritas, dan menjunjung persatuan. Walaupun tantangan seperti intoleransi, korupsi, hoaks, dan globalisasi terus terjadi, Pancasila tetap menjadi solusi dan pedoman terbaik bagi bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat identitas nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.